Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga saudara-saudaraku semuanya selalu sehat, selalu mudah dan lancar rezekinya, mudah dan lancar segala urusannya, dan tentunya mudah juga untuk mensyukuri hidup ini, mensyukuri dirinya. Saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita ya yang saat ini kehidupannya dalam kejahatan, juga melakukan kejahatan, senang mencuri, merampas, merampok, korupsi. Padahal mereka tahu ya bahwa itu perbuatan dosa, perbuatan itu bahkan merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Mereka tahu. Nah, persoalan hidup ini kan tidak hanya tahu. Nah, ada apa sebenarnya dalam kehidupan saudara-saudara kita ini? Kadang mereka tahu. Mestinya kalau tahu kan dia tidak mau kalau perbuatan itu jelas merugikan dirinya sendiri. Nah, persoalannya tidak tahu, tapi persoalannya sebenarnya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan mereka ini, dirinya sudah sangat lemah dan tidak bisa apa-apa. Karena di dalam dirinya, dalam kehidupannya ini ada yang menutupi. Tutup itu luar biasa menutupi dirinya, yang menutupinya. Kehidupan saudara-saudara kita ini dikuasai oleh kegelapan. Jadi peteng itu, kehidupannya ini peteng dedet, sehingga mereka tidak bisa melihat yang lain, tidak bisa melihat kehidupan yang lain, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat jalan Tuhan. Yang dia tahu dalam kondisi kegelapan itu, yang dia tahu hanya dirinya sendiri. Makanya apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, mencuri, merampok dan segalanya itu dianggap benar. Yang dia tahu hanya itu yang benar. Kebenaran tidak tahu. Nah, sebenarnya mereka ini juga capek, kesel. Kenapa mereka capek? Terus janiku kesel. Siapapun sebenarnya gak mau. Kalau dirinya ini dalam kondisi ya dikuasai oleh kegelapan. Kalau dia dikuasai oleh kegelapan, otomatis ya dia kerjakan, yang dilakukan sebenarnya bukan dirinya sendiri, bukan karena dirinya sendiri atau keinginan dirinya sendiri. Itu sebenarnya adalah keinginan kegelapan, keinginan kejahatan itu sendiri. Jadi saudara-saudara kita ini lagi dikuasai lemah. Yang namanya dikuasai ini kan posisi kita kan, posisi hidup dirinya kan lemah. Kalau nggak lemah kan nggak bisa dikuasai. Jadi dia hidupnya ini hanya digunakan, dimanfaatkan untuk mengerjakan kejahatan. Jadi dimanfaatkan oleh kejahatan itu sendiri. Kejahatan itu sendiri adalah kegelapan. Nah, ingin keluar dari situ, dari persoalan itu, bagaimana dia bisa? Bagaimana mereka bisa? Sedangkan mereka sudah jelas-jelas dikuasai. Dan dikuasainya kan semuanya, ya pikirannya, ya hatinya, ya telinganya, pendengarannya, ya matanya, ya semuanya dikuasai. Jadi ini ditutup wabeh, kayak sondelok, gak mampu, gak bisa melihat kehidupan yang lain. Taunya ya dirinya sendiri. Jadi apa yang dikerjakan ini ya benar. Itulah sifat dari kegelapan. Itulah tanda bahwa kehidupannya dalam kegelapan. Artinya dipek kegelapan. Ya kasihan, capek kan. Kesel kan, diberdaya, tinggu kalau mari ini capek. Dengan dirinya ini kan hancur, kita oleh kegelapan.
Siapa yang mau dirinya hancur? Tidak ada. Saking lemahnya tadi, saking sudah dikuasainya, terus dirubah semua. Ya, pikirannya itu berubah. Jadi apa ya? Kejahatan itu jangan benar. Nah itulah sebenarnya orang-orang yang dikuasai kegelapan, saudara-saudara kita, yang hanya digunakan oleh kejahatan, melakukan kejahatan terus. Padahal mereka tahu itu hal yang merugikan orang lain dan merugikan sendiri. Jadi mereka tahu sebenarnya yang dikorupsi itu adalah yang dibutuhkan itu uangnya rakyat. Itu dibutuhkan oleh rakyat. Banyak orang miskin yang membutuhkan uang, tapi diambil hanya untuk dirinya sendiri. Ya itu tadi sebenarnya ini kasihan. Tapi kalau kita kasih tahu, ya mereka tahu. Kalau kita nasihati, ya gimana ya, menasihati siapa gitu loh. Jangan menasihati dirinya sudah dikuasai. Yang ada adalah kegelapan. Sama aja kita menasihati kegelapan. Cara kehidupannya sudah beda, pikirannya sudah beda. Berbalik. Nah, jalan satu-satunya yang bisa menyadarkan kesadaran yang tidur tadi, ya, hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa mengeluarkan dari belenggu kegelapan itu. Yang bisa mengeluarkan dari belenggu kejahatan itu hanya Allah. Nah, kalau hidupnya ini sudah digunakan oleh kegelapan, dikuasai oleh kegelapan, ya, nah ini karena manusia tidak bisa merubahnya, ya, karena mereka juga banyak yang menasihati, ya, banyak yang mengingatkan, tapi toh sampai saat ini artinya bahwa manusia memang tidak bisa merubah. Hidayahnya milik Allah. Ya, untuk itu, ya, karena saya sendiri juga nggak bisa merubah seseorang, ya, karena saya sebagai manusia. Tapi saat ini saya bersama kuasanya Allah. Kalau diri ini kita kembalikan kepada penciptanya, kita serahkan kembali kepada Allah yang tidak berdaya ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini. Ya, dengan kita kembalikan diri kita kepada Allah, diri kita ini akan dipenuhi oleh cahaya kuasanya, cahaya zat kehendaknya, cahaya zat keagungannya. Nah, di situ diri kita ini penuh dengan cahaya. Diri kita ini akan terang benar, bisa melihat kehidupan yang lain. Dengan bebasnya kita melihat kehidupan yang lain, dengan terangnya kita bisa melihat kehidupan yang lain. Dan sebaliknya justru kita tidak apa yang tadi hanya bisa tahu dan melihat dirinya sendiri, tapi ini malah justru sebaliknya. Justru yang kita bisa lihat dengan terang benderangnya kehidupan yang lain. Oh, itu haknya orang lain. Oh, itu untuk kehidupannya orang lain. Ya, itu kita dengan senangnya, ya, melihat jalan kebenaran bahwa hidup ini bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kita senang kehidupan orang lain yang bahagia, mereka yang terpenuhi kehidupannya terpenuhi, keluar dari kesulitan. Nah, kita ini yang terangnya, ya. Nah, dengan dekatnya kita kembalikan kepada Allah, diri kita ini akhirnya berbeda. Seperti yang tadi dikuasai kegelapan, diri kita mulai dikuasai oleh zat kuasanya, zat kehendaknya, zat kemurahannya, zat kasih sayangnya, zat keagungannya, zat kebesarannya. Diri kita digunakan oleh itu. Akhirnya diri kita ini dipenuhi
diisi oleh cahaya-cahaya itu. Sehingga yang kita lakukan ini, yang kita kerjakan ini benar-benar kerjaan Tuhan. Kita ini bekerja untuk Tuhan, melaksanakan pelaksana Tuhan. Kita diisi oleh Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kita pancarkan. Karena yang isi ini iku kabeh, karena kita kembalikan kepada Allah, ya otomatis penguasaan Allah, penguasaan kuasanya, yang seperti saya katakan tadi. Sehingga itu yang memancar, itu yang kita lihat, itu yang kita perbuat, itu yang kita dengar, itu yang kita pikirkan, itu yang kita rasakan dalam hati ini. Ya karena kita milik Allah, memang kita harus kembalikan kepada Allah. Nah, itulah jalan kebenaran, hingga kita keluar dari kejahatan dan diganti oleh kemurahan, kasih sayang, cinta, memberikan petunjuk, memancarkan petunjuknya, memancarkan ya ekspresi ini, ya aksinya itu, ekspresinya itu, membantu, menyelamatkan, menolong, mengasihi, menyintai. Saya dengan izinnya Allah, saya bersama dengan kehendaknya Allah menyampaikan, kembalilah kepada Allah, kembalikan diri ini kepada Allah. Sudahlah, ya, saya tahu saudara-saudara ini capek, kesel, ya, justru itu saudara-saudara, ya, marilah, ayo kita kembali, ya, kepada Allah. Mudah-mudahan ini sangat berguna dan bermanfaat, terutama dengan sentuhan ini. Semoga saudara-saudaraku dengan izin dan kehendaknya Allah menjadi manusia, ya, yang sesuai dengan jalan kebenaran, yang selalu dalam jalan kebenaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.